Pemirsa, menjalani sebuah proses, Anda boleh pilih proses instan, hari ini mulai, besok sore mungkin jadi seperti yang Anda inginkan, atau Anda memilih untuk sabar. Sabar bukan berarti duduk diam ya, tapi melalui prosesnya tahap demi tahap, tidak perlu lama. Yang instan itu bukan berarti Anda memulai dengan cepat langsung jadi, tapi waktu latihannya yang biasanya kalau orang berlatih sehari 1 jam, Anda mungkin bisa berlatih 8 jam. Sehingga ketika membutuhkan waktu menjadi seorang master 15 tahun, tapi kalau Anda berlatih sehari 8 jam, 10 jam, waktunya bisa lebih singkat. Nah, itu bukan instan, tapi melalui proses dengan efektif dan efisien. Nah, ini yang jadi PR-nya Mbak Susi sekarang, karena orang Indonesia itu bersatu, ya, bukan lagi bicara soal perbedaan pandangan politik, suku atau agama, tapi kalau sudah di lapangan bulu tangkis dan lapangan sepak bola, itu sudah satu agama bulu tangkis. Dan Anda lah orang yang paling dicari-cari kalau terjadi kegagalan. Benar kan? Betul sekali. Sudah siap dengan risiko itu? Ya, tentunya dengan saya menerima tugas ini, tentunya saya juga tahu resiko, di mana memang tanggung jawab sangat berat. Tapi buat saya bagaimana saya harus bekerja keras untuk bisa, menghasilkan satu prestasi, bukan hanya satu, tapi juga mungkin banyak prestasi. Bagaimana juga mengembalikan kejayaan bulu tangkis seperti dulu. Mas Alan gimana komentarnya? Intinya Mas Alan selalu mendukung dan tentunya juga tetap membantu, meskipun dari belakang ya. Pastilah, karena di balik istri yang sukses ada suami yang mendukung. Bolak-balik aja. Karena katanya kalau suami sukses ada istri, kan? Istri, ya, betul. Tapi ini tentu juga bicara soal passion ya. Kan Anda terlihat sangat mencintai bidang ini. Walaupun sudah tidak aktif di lapangan, tapi ternyata tidak bisa jauh juga dari lapangan. Tapi kalau soal time management, Mbak Susi, Anda bersama Mas Alan kan memang orang-orang yang passion di bidang yang sama. Tapi waktu kan sehari semalam 24 jam. Ngurusi bisnis, ngurusi keluarga dan sebagainya. Tambah beban. Ini urusan bangsa loh, ini prestasi loh. Bagaimana ngaturnya nih? Iya, pastinya memang kita harus pintar-pintar ngatur waktu aja. Tapi intinya bahwa dalam saya mengemban tugas, tentunya ini tanggung jawab yang besar. Keluarga ada yang komplain nggak? Kebetulan karena anak saya yang 2 sudah besar dan juga sudah tidak di Indonesia, paling nggak waktu sudah saya di lebih. luar ya? Iya, betul. Sudah punya pacar belum tuh? Harus dicek. Jangan dulu, masih kecil. Oh, jangan dulu. Temenan dulu aja. Iya. Jadi memang harus bisa mengatur waktu dengan baik. Tapi memang setiap hari sekarang saya mengantor di Cipayung, di Platnas PBSI. Jadi memang untuk urusan mungkin anak-anak mungkin pulang sekolah, saya sudah ada di rumah. Jadi untuk bisnis pun kebetulan untuk yang Aztec Mas Alan yang jalankan, sedangkan bisnis yang saya ada juga staff saya yang bisa bantu, tapi saya tetap pantau. Ini kan ngantor untuk bisnis sama ngantor untuk organisasi yang tujuannya lebih mulia, itu butuh pengorbanan ya. Apalagi saya nggak tahu jarak dari rumah ke Cipayung harus berjuang atau bagaimana? Berjuang dan banyak doa atau lancar-lancar aja? Kadang-kadang lancar, tapi lebih banyak berjuang dan berdoa. Nah, berarti kan butuh tekad yang kuat gitu kan? Anda merasakan nggak sih Mbak Susi ketika dalam urusan pribadi atau bisnis, kan keputusan di tangan sendiri, berhenti di meja sendiri. Tapi dalam hal ini koordinasi dengan bidang lain, ya kan, koordinasi dengan pelatih, pemain, stres nggak sih? Coba jujur. Awal-awal memang mungkin adaptasi juga ya, dimana mungkin kalau saya mungkin menjalankan bisnis itu kan memang keputusan dari sendiri. Tapi pada saat memang kita terjun dalam organisasi, tentunya harus ada komunikasi, koordinasi, dan juga aturan-aturan mungkin yang memang harus kita jalankan. Jadi awalnya mungkin masih adaptasi, di situ sempat stres. Tapi karena memang ini dunia saya, kecintaan saya, dan juga dedikasi yang ingin saya berikan pada bulu tangkis, ini ya saya akhirnya jalan dengan bukan cuma enjoy, tapi juga memang ingin memberikan yang terbaik lah untuk bulu tangkis. Jadi adaptasi cepat ya? Betul. Intinya kita seperti satu keluarga, di mana saya masuk pun saya tidak menempatkan diri sebagai binpres atau sebagai atasan untuk pelatih-pelatih maupun dengan staf-staf yang lain, tapi kita masuk dalam satu keluarga di mana komunikasi kita juga bagaimana kita bisa berbicara dan juga bisa berdiskusi. Intinya kan ini untuk bangsa. Kita berjuang, kita bekerja untuk kemajuan kita semua. Jadi itu yang kita terapkan. Saya
pinjam kata Mbak Susi ini untuk bangsa. Ini juga titipan pertanyaan dari banyak penonton bangsa kita ini. Lah kok sampai sekarang masih susah nyari pelatih tunggal putri? Sebetulnya kalau dibilang susah tidak susah, tapi yang cocok, yang pas itu yang mungkin agak sulit karena seperti apa yang cocok atau yang pas itu? Ada beberapa kriteria. Mungkin pelatih ada yang bagus, tapi mungkin tidak punya pendekatan yang baik terhadap atlet. Ada juga mungkin yang cukup baik tapi secara pengalaman masih kurang. Ada beberapa hal yang memang masih belum pas. Karena untuk melatih mungkin putri ada satu kalau dibilang harus ada satu pendekatan yang baik, komunikasi. Karena putri-putri kadang-kadang kan juga agak sedikit sulit dibanding mungkin kalau putra lebih terbuka. Kadang-kadang bukan sulit, butuh cara yang pendekatan yang berbeda. Betul, yang berbeda, betul sekali. Masih ingat pelatih Anda dulu? Pasti ingat. Liang Chuxia. Betul. Kenapa nggak fotokopi dia? Sebetulnya mungkin Ibu Liang Chuxia tetap kita minta untuk masukan-masukannya. Masih ada komunikasi? Masih. Masih bisa? Dalam bentuk apa itu kontribusinya beliau bisa di... Iya, kadang-kadang telepon juga, lalu juga kebetulan karena memang Minarti yang menangani tunggal putri saat ini juga anak didik dari Ibu Liang Chuxia, jadi komunikasi terus berjalan, tidak hanya dengan Ibu Liang Chuxia, tapi juga ada beberapa mungkin pemain-pemain senior, atau mungkin legend-legend yang sudah berprestasi khususnya di putri ya. Kita juga tetap minta masukan. Apa sih kelebihan beliau yang sulit untuk kita cari tandingannya? Ya memang setiap orang berbeda gitu kan. Sekali. Tapi apa yang spesifik? Ya, mungkin kalau untuk saya mungkin Ibu Liang Chuxia tidak hanya sebagai pelatih tapi bisa sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai teman, sehingga pada saat kita melakukan latihan itu betul-betul dengan keinginan kita sendiri. Ya, jadi memang dari hati ya. Dari hati, dan memang kelebihan dari Ibu Liang Chuxia adalah selain disiplin, tapi beliau juga punya program yang cukup baik. Galak nggak? Cukup galak kalau pada saat latihan. Kalau tidak mau, udah kamu pulang aja. Akhirnya ya curhat ya. Oh, tapi itu soal disiplin ya. Betul. Nah, kalau kita mengadopsi apa yang diterapkan oleh beliau, kemudian kita mencetak atau mencari pelatih-pelatih yang seperti itu, tapi tentunya yang ada di sini dengan pendekatan yang sama, bisa nggak sih atau butuh waktu lebih lama? Iya, mudah-mudahan tidak lama lagi lah kita dapat. Karena memang sebetulnya sih saya nggak mau bilang target karena nanti akan dikejar. Kok belum dapat? Iya. Sebetulnya kita sebetulnya sudah ada nominasi. Oh, calon-calon sudah ada. Calon-calon sudah ada, tapi pada saat kita deal mungkin ada yang kurang cocok, ada yang belum ketemu atau belum pas aja. Yang bikin klik itu belum ketemu gitu ya. Iya, betul. Nah, yang bikin klik ini harus dari Mbak Susi atau dari pemain, dari organisasi apa? Ada beberapa sih. Banyak ya? Bukan hanya dari saya, tapi juga dilihat dari visi misi, lalu programnya, lalu juga mungkin kecocokan lah. Ada. Tapi intinya kita tetap percaya bahwa pelatih Indonesia itu yang akan kita pakai. Nggak ngambil dari luar? Nggak. Oke. Bisa juga dari luar, tapi tetap pelatih Indonesia, warga negara Indonesia. Oh iya. Yang dipanggil pulang ya? Iya. Masalahnya mau pulang nggak? Ada beberapa mungkin yang masih belum. Oke. Tapi kalau sudah bicara demi bangsa, tentu semuanya bisa berbeda ya. Oke, kita break dulu Mbak Susi dan pemirsa. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan DK Show sesaat lagi.